Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana al-Mustafa Muhammad ibn Abdullah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, di malam hari ini kita dapat berjumpa kembali. Semoga teman-teman semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Semoga teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Fa insyaallah kita akan kembali lagi membahas seputar ilmu kajian berkaitan dengan bahasa Arab. Bahasa Arab yang kita pelajari saat ini adalah seluruh pembelajaran mengenai bahasa Arab, ya, dengan sangat lengkap, baik itu dari hiwar, percakapan, dari kisah, bercerita, dari menjawab pertanyaan, fihin nuha, ya, dan di sana juga ada ilmu nahwu, ya, cara mengganti juga dalam ilmu sorof, mengganti satu kalimat menjadi kalimat yang lain, ya. Akan tetapi kitab ini, ya, mengajarinya untuk pembelajaran di tahap awal adalah seputar tatbikiyahnya langsung, penerapan, ya, bukan materi atau teorinya, karena nanti akan ada teori yang bisa kita dapati. Jadi kita mengenal atau memperbanyak dulu, ya, kosakata dalam bahasa Arab, dan kebanyakan di dalam kitab ini adalah yang diulang-ulang. Jadi kalau ditanya, Ustadz, ada banyak kitab bahasa Arab? Naam, banyak. Manakah kitab yang paling mendekati, ya, pembelajarannya itu sempurna? Ya, saya katakan kalau kitab, ya, untuk mempelajari bahasa Arab, baik itu terkandung di dalamnya percakapan, ya, kemudian ada ilmu nahwunya, ada ilmu sorofnya, kemudian ada cara buat menulis, ya, bagaimana nih cara menuliskan huruf dalam bahasa Arab, maka saya katakan kitab ini, ya, jauh lebih lengkap ketimbang kitab yang lain. Biasanya kitab yang lain hanya membahas materi nahu, kemudian contoh, kemudian tatbik, ya, bagaimana penerapannya dalam contoh, gitu ya. Nah, jadi bahasa kitab-kitab yang lain hampir rata-rata seperti itu. Atau pengenalan kosakata, habis itu penggunaan kosakatanya. Misalkan kitabun, miftahun, hada kitabun, hada miftahun. Kemudian ada sayyaratun, hadhihi sayyaratun. Jadi muannas mudzakkar. Nah, dalam kitab ini tuh udah lebih jauh rangkaiannya. Kalau kita lihat ada buku namanya Ad-Durusul Lughah, itu kan. Ada kitab juga Mustaqilli. Kemudian ada juga dari Bisa Learning Center, ya, bimbingan ilmu, ya, bahasa Arab. Kemudian juga ada kitab Manhaji, ada kitab Metode As-Sahlah. Hampir rata-rata, ya, pelajaran di dalam kitabnya itu pelajaran ilmu nahwu, gitu ya, atau ilmu menghafal mufradat, habis itu contoh. Tapi kalau dalam kitab ini dengan metode kosakata yang sederhana, teman-teman akan mulai terus terbiasa mendapatkan, ya, kosakata-kosakata yang mudah. Dan ini kitab ini untuk tarkib susunan dalam bahasa Arabnya juga sudah baik. Jadi saya makai kitab ini, ya, Arabiyatu Linnasyi. Baik, ayuhal ikhwa wa akhwati fillah al-ahibba. Pada pertemuan kita pekan lalu, kita telah sampai di halaman 158.
Jadi sebelum kita masuk usroh, tafadhol di ke atasin dulu slide-nya, akhi. Kita kemarin belum selesai. Nah, teman-teman sekalian, ikhwa wa akhwati fillah, al-ahibba. Nah, di tadribat ini, tadribat yang ketiga, di sana ada kata istabdil. Ma ma'na istabdil? Istabdil bimakna ya badal, gantilah. Jadi di sana memakai kata istabdala, sebagaimana istaghfara yastaghfiru, isti'adah, jadi memohon, mohon gantilah, jadi gitu. Ada kata is, tambahan alif, sin dan ta, ya, menunjukkan tolak, bimakna tolak. Jadi kalau dalam ilmu shorof itu ini adalah rubai, ya, perhatikan ini adalah sulasi mujarrad biziyadati salah satu ahruf. Jadi ini adalah sulasi mujarrad dengan tambahan 3 huruf. Kalau kita belajar shorof, jadi ada shorof itu ada sulasi, ada mazid, ada sulasi mazid, ada sulasi mujarrad. Nah, ini namanya sulasi mazid. Sulasi dengan tambahan 3 huruf. Ada tambahan 1 huruf, contohnya fa'ala atau af'ala gitu ya. Af'ala tambahan alif atau tambahan 2 huruf sulasi mazidnya. In fa'ala tambahan alif sama nun atau ifta'ala gitu ya, dengan tambahan alif sama ta, atau tambahan 3 huruf seperti is gini ya, alif sin ta, ista, istaf'ala, istaghfara, kayak gitu. Atau ada lagi ya, if'ala, yaf'alu gitu ya. Dan masih banyak lagi contoh-contohnya. Ini kalau kita pelajari sesuai dengan runtutan sorofnya. Nah, tapi kita masuk langsung prakteknya aja. Ya, untuk sorofnya nanti kita akan bahas pada pertemuan tersendiri insya Allah. Mungkin saya berniat seusai kita selesai membahas kitab ini. Paling tidak kita mengerti dan paham ya apa itu ilmu sorof secara runtut mungkin ya. Saya bagi mungkin 3-4 pertemuan nanti kita bahas, hanya sekedar pengetahuan aja tentang ilmu sorof insya Allah. Tip, mohon gantilah kama fil misalaini. Nah, ini metode yang saya ajarkan untuk belajar bahasa Arab ini. Kita langsung mengartikan ya apa yang ada di dalam kata tersebut. Sebagaimana kalau kita baca Al-Quran, jadi langsung misalkan alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdu. Nah, ini satu kata. Artinya segala puji lillah, hanya untuk Allah, rabbil alamin, Rabb semesta alam. Jadi gitu. Istabdil, gantilah. Kama, sebagaimana, fil misal, fi di misalaini, ya, 2 contoh. Perhatikan teman-teman sekalian, di sana ada kata sa'azurukal yauma. Sa'azurukal yauma. Sa'azuruka ini diambil dari kata zaro ya, artinya berziarah. Sa'azurukal yauma, saya akan menziarahimu pada hari ini. Misalul awal, contoh yang pertama, hiya sa'azuruhal yauma. Nah, jadi diganti ya. Kalau domir hiya, kalau dia menunjukkan kata orang ketiga perempuan, jadi diganti. Kalau ka itu berarti anta. Jadi domir yang kita ketahui ada huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna. Nah, ini namanya domir rofa, ya, domir rofa. Jadi ketika dalam keadaan huwa di depan, dia di apa namanya, disebutkan domirnya, ya, domir rofa, namanya domir rofa dhahir. Kemudian apabila dia
ya bersambung atau berada di tengah, maka dia diganti. Huwa jadi hu. Huwa, huma, hum gitu ya. Hiya jadi ha. Kayak gitu. Jadi hiya sa'azuruhal yauma. Kita langsung praktek. Jadi nggak usah terlalu berpikir bingung dulu ya. Langsung aja prakteknya. Perhatikan hiya. Ya sa'azuruhal yauma. Contohnya Allah SWT banyak ini dalam Al-Quran. Laha wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha. Gitu ya, ada ha-ha-nya itu menunjukkan apa? Dia. Godan, misal usani godan. Perhatikan mana yang diganti, turunin aja ke bawah. Godan, sa'azuruha godan. Godan artinya besok ya, jadi yang diganti adalah al-yaumanya. Oke, nah sekarang kita masuk huwa. Baik, bagi teman-teman ya, isma'u jayyidan. Huwa. Di sana ada kata huwa. Huwa itu dia. Akhina awi, tafadhol. Diganti istabdi. Diganti Huwa dari yang mana ya Ustaz? Dari yang terakhir itu yang godan ya. Ya, dari yang coba minta dibantu kursornya. Dari sa'azuruha godan, berarti domirnya yang diganti. Domir itu apa Ustaz? Kata ganti. Kalau dalam bahasa Inggris ya ada ayu, dewi, ayu, sihi, it ya. Itu kata ganti dalam bahasa Inggris. Ya, sekarang kalau kata ganti dalam bahasa Arab ada huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, nahnu. Taib. Tafadhal akhi, huwa. Ustaz. Iya tadi sa'azuruha. Kalau huwa jadi sa'azuruhu goda. Naam, jadi sa'azuruhu diganti sa'azuruhu godan. Ahsan. Selanjutnya akhirnya Zaid, tafadhal. Berarti angka zeronya dirubah ya? Ya, fiilnya berarti sa'antaziru. Sa'antaziruhu godan. Sa'antaziruhu godan. Jadi fiilnya antazir itu artinya menunggu. Ya, saya akan menunggumu besok. Ya, sa'antaziruhu godan. Taib, masa. Masa itu artinya sore. Anis Fauzia. Antaziruhu masaan. Oh, apa? Pakai sa'antaziru ya. Sa'antaziru masaan. Ya, ahsan. Sa'antaziruhu masaan. Saya akan menunggumu sore. Oke. Sa'antaziruka masaan. Saya akan menunggumu. Saya akan menunggunya. Nah, anti ini lawannya ka. Kalau ka itu kamu, kalau ki berarti untuk perempuan. Anta, anti. Anti. Ani Mardiani. Nah, Ustaz. Sa'antaziruki masaan. Sa'antaziruki. Nah, kalau perempuan sa'antaziruki gitu. Kaifahaluki gitu ya. Jangan kaifahaluka ke perempuan. Jadi ngomongnya kaifahaluki, kaifahalukum. Kalau kum itu kalian semua banyak. Tapi kalau untuk satu orang kaifahaluki. Ustaz, bagaimana kalau kita menerapkannya dalam salam? Assalamualaikum warahmatullah. Boleh enggak? Ya. Nah, ini ahsannya, aglab atau keseringannya kita sebagai kaum muslimin memakai kata kum, ya. Domir kum ini memiliki makna, ya. Di antaranya adalah li ajli ta'zim, menunjukkan suatu penghormatan kepada orang yang kita ajak bicara, gitu ya. Itu apa? Domir antum. Misalkan kaifahalukum Ustaz, gitu kan. Jangan kaifahaluka. Jadi menunjukkan sesuatu yang
apa ya? Mohon maaf, kalau dalam bahasa kita mah tidak sopan atau kurang ajar gitu ya. Jadi kaifa haluka itu kurang sopan. Kalau di Arab di sana kalau kita nanya mereka nggak pakai domir ka. Ka itu jarang sekali digunakan. Biasanya kalau ka ini digunakan orang yang seumuran sama kita ya. Kemudian semartabat sama kita. Itu biasanya makanya teman antum bagaimana? Padahal cuman satu orang doang. Antum bagaimana akhi? Gitu ya. Jadi bi'ajli ta'zim. Jadi kalau untuk menunjukkan suatu penghormatan pada orang lain, bolehlah kita memakainya domir antum. Gitu ya. Begitupun untuk perempuan. Ya, untuk perempuan kita boleh memakai antum juga boleh, ya. Atau antunna juga boleh. Tapi untuk salam sebaiknya semuanya memakai assalamualaikum aja. Gitu ya. Jadi walaupun misalkan kita nih di sini ada ibu-ibu kan, kita sedang berjamaah kayak gitu, ada kajian ibu-ibu. Nah, kemudian ada salah satu ibu-ibu baru masuk ya. Mungkin karena telat kayak gitu datangnya, dia ngucapin salam. Dia ngucapinnya gini, assalamualaikumna warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Nah, maka hal tersebut boleh saja, tapi sebaiknya memakai kata assalamualaikum, ya, menunjukkan suatu ta'zim. Karena Allah memakai domir tum semua. Jarang Allah memakai domir kunna, kecuali untuk perempuan-perempuan, ya. Tanpa ada maksud yang lain biasanya gitu ya. Tip selanjutnya ya. Kita lanjut. Sobahan nomor 5. Yang masih belum paham nggak apa-apa ya. Nanti bisa bilang aja, nanti dibantu. Tafadhal. Heri Sutanto. Saat tangdiruki sobahan. Naam, saat tandiruki sobahan. Bagus. Jadi ki ya, saat tandiruki, saya menunggumu wahai perempuan gitu ya. Pagi ini. Azuru. Ini ngulang lagi nih ya, sama kayak yang di atas. Mega. Ustaz, belum mengerti. Oke, saya bantu ya. Coba. Tadi kan kata terakhir adalah sa'antadiruki. Sa'antadiruki. Di situ ada kata antadir. Sa'antadiruki sobahan. Kata terakhirnya ya. Sekarang ada azuru. Berarti yang diganti yang mana? Sa'antadirunya, ki-nya, atau sobahannya? Sobahannya. Yang digantinya adalah antadirnya. Sobahan kan enggak, baru dia. Berarti diganti apa? Azur itu artinya berziarah, mengunjungi. Berarti apa? Sa'azuru sama kayak contoh tuh. Balik lagi. Nah itu yang dikasih kusor tuh. Sa'azuruki. Sa'azuruki. Ikuti saya. Sa'azuruki. Sa'azuruki. Tambahin itu yang nomor 5 tadi apa? Sa'azuruki sobahan. Ya, sa'azuruki sobahan. Jadi turunin. Tadi kan sa'antadiruki. Saya menunggumu. Gitu kan? Saya menunggumu. Berarti kata menunggumu itu kata kerjanya atau fiil dalam bahasa Arab ya diganti menjadi sa'azuru. Ya, saya menemuimu. Baik, ya. Nanti pelan-pelan tahu insyaallah. Selanjutnya anta. Anta.
Butina. Paham nggak Butina? Diganti antanya. Aku nggak ngerti Pak Ustadz. Nggak ngerti ya? Aku nyimak aja ya. Ya udah, boleh. Ummu Abdurrahman. Sama Pak Ustadz. Sama. Pak Eko-nya kemana nih? Masih belum pulang? Ya, masih di musola ngajar ngaji teman TK-nya Abdurrahman. Oh, teman TK-nya Abdurrahman. Taib. Paham nggak? Baru buka, belum menyimak aja dulu. Iya udah, boleh. Baru gabung ya. Taib. Siapa lagi nih? Oh, Akhina Awi, silakan. Tafadhal. Prof Musabi Ustaz. Na'am. Anta. Berarti sa'azuruka sobahan. Sa'azuruka sobahan. Ya, taib. Jadi dilihat itu Ibu ya. Nah, diganti itu sa'azuruka sobahan. Jadi tadi sa'azuruki ya, karena ada antinya itu. Anti itu artinya domir. Jadi domir itu kata ganti. Jadi sa'azuruki sobahan. Di situ ada anta, berarti diganti. Ya, anta itu berubah jadi ka. Kalau anti berubah jadi ki. Sa'azuruki, sa'azuruka. Gitu kan? Kaifahaluka, maksudnya itu kamu. Diambil dari kata anta. Ya, anta ila aina. Gitu kan? Kamu mau kemana? Gitu kan? Taib. Ahsan. Al-yauma. Anis, Fauzia. Sa'azurukal yauma. Sa'azurukal yauma. Taib. Ahsan. Ya. Oke, kita lanjutkan. Ya, barakallahu fikum jami'an. Sekarang ajib anil as'ila al-atiyah. Ini jawablah pertanyaan berikut. Ini sebagaimana pada poin sebelumnya ini. Oke, kita lewatin aja ini. Taib, kita masuk bab baru. Malah makin bingung nanti. Insya Allah poinnya ya menjawab apa yang ada di hiwar sih. Ya. Taib, kita lanjut. Nah, materi kita untuk hiwar ya pada malam hari ini adalah usroh. Usroti atau bahasa Inggrisnya adalah my family, keluargaku. Usroh itu adalah dalam bahasa Arabnya usroh, family, keluarga itu dalam bahasa Arabnya adalah usroh, ya, usroti. Terus ada dua dalam bahasa Arab itu ada dua, ailati, ya pakai a-nya tuh. Ailati, a-nya panjang, gitu ya. Ailati, di sini ada pesan enggak? Ailati, virtual background. Oke, saya kasih contoh. Kayak ini ya Ustaz, Ali Imron, keluarga Imron. Bukan. Nanti kita bukan itu, bukan. Jadi tape. Di situ hamzanya harusnya ditulis di atas ya. Cuman di sini di bahasa Arabnya nggak ada ini. Jadi a-nya panjang. Ailati ya.
Jadi ilati. Ini ailatun. Jadi ailatun. Kalau Al-Imran itu alun. A-nya yang panjang. Alun. Alun. Ustadz, apa bedanya ini? Ini. Jadi perbedaan semuanya itu ya secara makna semuanya sama. Artinya adalah keluarga. Ya, semuanya artinya keluarga. Cuman kalau alun ya untuk menunjukkan keluarga seseorang. Kalau kata alun, misalkan Alu Imran, ya Alu Hufat, ya Alu Ahmad. Keluarganya siapa? Ya keluarganya Ali Ahmad, ya keluarganya si Ahmad. Jadi kata alun itu menunjukkan ya keluarga yang ditujukan ya seseorang. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya barang siapa yang menghafal Al-Qur'an sesungguhnya dia masuk dalam keluarganya Allah, ahlullah wa khasimatuhu. Jadi ahlu. Jadi ahlu itu untuk apa? Menunjukkan keluarga seseorang. Jadi banyak sebenarnya, ada 4 malah. Alun, ahlun, ailatun, sama usratun. Nah, kalau untuk menunjukkan keluargaku, biasanya memakai kata 2 ini. Usrati sama ahli. Ya. Jadi usrati sama ahli. Tapi kalau alun, menunjukkan keluarganya dia. Tapi secara makna sebenarnya sama. Jadi nggak usah dipusingkan. Secara makna sama semuanya. Artinya keluarga. Mau itu alun, mau itu ailatun, ya. Mau itu usratun, antum bisa catat ya. Jadi alun, ahlun, pakai H, ahlun, kemudian ailatun, satu lagi tadi, apa tadi? Ulangi lagi ya. Alun, ahlun, ailatun, sama usratun. Jadi 4 ini maknanya semuanya sama. Artinya apa? Keluarga. Ya ailatuhu, ahluhu, ahluka, kaifa ahluk, gitu kan? Bagaimana keluargamu? Nah, cuman kalau kata usrah di sini tadi untuk menunjukkan keluargaku. Keluargaku maksudnya keluarga saya, untuk menunjukkan keluarganya saya. Jadi pakai kata usrah. Terkumpul di dalamnya seluruh keturunan itu. Dari anak, dari orang tua, dari kakek, dari buyut, dari ke atas semuanya. Ya, itu namanya pakai kata usrah. Makanya ketika Nabi SAW mengatakan usratun Nabi. Usratun Nabi itu baik yang masih hidup maupun yang sudah mati. Itu usratun Nabi. Tapi kalau ahlun Nabi, keluarganya Nabi adalah keluarga yang waktu itu masih hidup. Ya, lebih kepada seperti itu sih sebenarnya. Kalau kita lebih dalami maknanya ya. Nah, kalau usrah itu ya terkumpul seluruhnya. Mau kakeknya yang lain yang sudah wafat, pamannya, itu namanya usrah. Tapi kalau ahlun, orang-orang yang berada di samping Nabi itu namanya ahlun. Oke? Maknanya seperti itu ya teman-teman, boleh dicatat. Jadi kalau kita ketemu kata ahlun atau usrah, tapi lebih seringnya memakai kata ahlun sih. Ya, ahlun. Tip di sini ya hiwarnya judulnya namanya usrah. Usrati, keluargaku. Baiti, rumahku. Qalami, pulpenku. Jadi ada ya di sini menunjukkan kepunyaan, ya, kepunyaan seseorang. Nadharati, saati, gitu ya, dipanjangin ya. Bukan saati, enggak, panjangin. Saati, nadhar, ya, nadharati, aini, fami, anfi. Kemudian apa lagi nih? Mali, uangku. Jadi menunjukkan ya kepunyaan seseorang. Jadi kalau memakai apa? Tambahan panjang di ujungnya dengan dikasih kasroh sama ya. Usrotun,
usroti, keluargaku. Qalamun, qalami, pulpenku. Baitun, baiti, rumahku. Gitu ya. Taib, ayuhal ikhwah wa akhwati fillah, teman-teman sekalian yang saya cintai karena Allah. Kita akan masuk hiwar. Di sini ada beberapa, ada dua orang antara Muhammad dengan Abdul Aziz. Ya, saya akan bacakan terlebih dahulu. Teman-teman boleh melihat di layar, ya, hiwarnya di sana. Taib. Hiwar. Muhammad, hadhihi suratu usrati undur. Abdul Aziz, hada waliduka Muhammad, na'am. Abdul Aziz, ماذا يعمل محمد؟ هو تاجر وهذه أمي وهذه أختي. عبد العزيز، ما اسمها؟ محمد، سعاد، umruha 3 sanawat. Ini diganti ya, bukan sanawab tapi sanawat. Tak. Ini jama dari sana. Ini sudah kita pelajari, hitungan 3 sampai dengan 9 atau 10, ya, majrur jama'. Jadi qalamun aqlamun, madrasatun madarisu, masjidun masajidu, gitu ya. Jadi di jama'. Muhammad, saya ulangin lagi, Su'ad, umruha 3 sanawati. Abdul Aziz, wa man hadha? Muhammad, hada akhil kabir, huwa muhandisun. Abdul Aziz, wa hada akhi saghir. Muhammad, Abdul Aziz, wa hada Muhammad, hada akhi saghir, huwa tilmidun fil madrasatil ibtidaiyah. Baik, saya ulangin sekali lagi dengan artinya ya. Usrati, keluargaku. Muhammad, hadhihi suratu usrati undur. Muhammad mengatakan, ini gambar keluargaku. Lihatlah. Undur artinya lihatlah. Undur. Ya, undur fima ba'd. Dalam Al-Quran Allah SWT mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai kaum muslimin, ya orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, kemudian dan lihatlah, ya, apa yang akan engkau perbuat pada esok hari. Dalam surah Al-Ahzab. Ya, wang tanzur ma qaddamat lighad, ma qaddama, apa yang akan datang setelah ini. Jadi undur artinya lihatlah. Abdul Aziz, hada waliduk. Apakah ini bapakmu? Muhammad mengatakan, na'am, ya. Abdul Aziz, mada ya'mal? Dia bekerja sebagai apa? Atau dia bekerja? Kemudian, Muhammad huwa tajirun. Dia seorang pedagang. Tajirun. Tajirun artinya seorang pedagang. Wahadihi ummi, dan ini ibuku. Wahadihi ukhti, dan ini saudari perempuanku. Jadi ada akhi, ada ukhti. Ya ikhwati fillah. Ya. Ada akhi, ada ukhti. Afwan akhi, afwan ukhti, gitu ya. Jadi ya akhi, ya ukhti. Wahai saudaraku, wahai saudariku. Abdul Aziz, masmuha. Siapa nama? Ha, di sini berarti saudari. Kan anti ya, tadi sudah kita katakan ada domir hiya. Dia menjadi apa? Kalau dia di belakang menjadi ha. Kalau perempuan, kalau laki-laki jadi hu. Masmuhu, gitu ya. Masmuha, siapa namanya? Muhammad Su'ad. Namanya adalah Su'ad. Umruha 3 sanawatin. Umurnya 3 tahun. 3 sanawat tahun. Abdul Aziz, waman hada? Abdul Aziz, dan siapa ini? Muhammad. Muhammad mengatakan, hada akhil kabir, ini kakakku. Nah ini ada akhi kabir, ada akhi saghir.
Kalau akhi kabir kakak berarti. Ya, kalau akhi saghir adik. Ya, jadi adik. Masmu akhi saghir, masmu akhi kabir, gitu kan? Akhi kabir, akhi saghir. Jadi kalau kabir artinya gede, berarti kakak. Kalau saghir berarti adik. Mahada akhi kabir. Ini adalah kakakku. Huwa muhandis. Dia seorang insinyur. Abdul Aziz, muhandis artinya insinyur. Wahada, dan siapa ini? Muhammad. Hada akhi saghir, ini adikku. Huwa tilmidun fil madrasatil ibtidaiyah. Dia adalah seorang murid ya di sekolah SD. Madrasah ibtidaiyah. Ya, atau kita sukanya menyebut kalau di Indonesia namanya MI gitu ya. MI, Madrasah Ibtidaiyah itu maksudnya adalah setara SD. Nah, di Indonesia ya kita menyebutnya MI. MI itu artinya Madrasah Ibtidaiyah, diambil dari bahasa Arab. Ya, sekolah pemula pertama. Wallahu alam, kenapa dinamakan Ibtidaiyah? Sebenarnya Ibtidaiyah itu lebih kepada bukan SD ya, TK sebenarnya. Bukan SD. Ibtida itu awal sekolah. Awal sekolah itu ya mulai dari STK dia. Kalau sekarang ini mulai dari TK, bukan dari SD. Kenapa sekarang orang menyebutnya Madrasah Ibtidaiyah itu SD sekarang? Ya mungkin bisa jadi ya, prasangka, semoga apa yang kita prasangkakan ini ya sesuai, tapi faktanya adalah kita menyebut Madrasah Ibtidaiyah itu setara SD karena zaman dulu ya tidak ada yang namanya TK, tidak ada yang namanya, mungkin bisa dibenarkan oleh beberapa di sini ada ibu-ibu. Zaman dulu ada TK enggak? Enggak ada kan? Paling dulu adanya sekolah baca tulis saja, gitu kan? Sekolah baca tulis, gitu. Jadi kalau sekolah resmi ya SD begitu. Tapi sekolah baca tulis ya udah sekolah baca tulis aja, entah namanya apa, gitu kan? Pokoknya sekolah baca tulis. Namun zaman kita saat ini ya dikelaskan, maksudnya dijadikan jenjang belajar. Ada PAUD, ada TK, bahkan ada lagi anak usia 2 tahun tuh sekolahnya. Saya lupa namanya apa. Jadi ada anak sekolah 2 tahun tuh ada. Jadi umur 2 tahun tuh udah sekolah. Bahkan ada lagi ya bukan hanya 2 tahun. Bahkan dalam perut juga ada sekolahnya katanya begitu. Masya Allah ya. Jadi dari kandungan aja udah ada sekolahnya gitu kan. Tapi yang ma'ruf ya, yang umumnya di negeri kita Madrasah Ibtidaiyah itu adalah awal masuk sekolah. Ya, sekarang ini ya SD. Tapi sebenarnya bukan SD kalau sekarang. Apa itu? TK ya, TK bukan SD. Cuman aglabnya kebanyakan dan seringnya yang dipakai Madrasah Ibtidaiyah itu adalah SD. Baik. Ayyuhal ikhwa wa akhwati fillah. Saya minta satu orang untuk membaca hiwar yang ada di sini. Saya minta kepada Ani Mardiani. Tafadhal. Tolong dibacakan. Keluargaku. Al-Hibar Muhammad hadihi suratu usrati unzur. Muhammad berkata, ini adalah gambar keluargaku atau foto keluargaku. Lihatlah. Abdul Aziz, hadza waliduk. Ini ayahmu. Muhammad, na'am, iya. Dan Aziz, maza ya'mal. Apa pekerjaannya? Dan Muhammad menjawab, huwa tajir. Dia adalah seorang pedagang atau pengusaha.
Wahadihi ummi, dan ini ibuku. Wahadihi ukhti, dan ini saudara perempuanku. Kemudian Abdul Aziz bertanya lagi, Mas Muha. Yang dia tunjuk adalah ukhtuhu Muhammad ya. Saudara perempuan Muhammad. Mas Muha. Su'ad. Namanya Su'ad. Umurha salah satu sanawat. Umurnya 3 tahun. Kemudian Abdul Aziz bertanya lagi, waman hadza? Nah, siapa ini? Muhammad menjawab, hadza akhi kabir. Ini saudara laki-laki yang tertua, kakaknya. Muhandis, orang insinyur. Kemudian Abdul Aziz, wahadza, dan ini. Kemudian Muhammad menjawab, hadza akhi shagir, dan ini saudara laki-lakiku yang muda ya, berarti adiknya. Ini adikku. Huwa tilmiz fil madrasatil. Seorang murid di sekolah dasar. Taib, alhamdulillah. Bagus, ahsanti. Taib, kita lanjut ke 160, langsung masuk ke kawin jumalan kama fil misalain. Taib, di sini ada tadribat. Apa itu tadribat, Ustaz? Tadribat itu latihan ya. Di sini ada latihan. Taib, fokus lagi ya. Alurnya seperti apa nanti kita akan bahas. Oke. Perhatikan di sana ada kata misalnya kawin itu artinya rubahlah. Ya. Rubah, kawin. Kun payakun. Jadilah maka jadilah. Maksudnya berubahlah maka berubahlah gitu ya. Allah SWT mengatakan ya. Kalau Allah inginkan sesuatu maka Allah mengatakan kun fayakun. Kawin jumalan. Jadikanlah atau rubahlah untuk menjadi sebuah jumlah. Perhatikan misal. Misal yang pertama contoh. Misal itu artinya example. Jadi contoh. Suratun usratun. Ada kata suratun usratun. Suratu gambar. Usratun itu keluarga. Nah, maka dilihat dijadikan menjadi hadhihi suratu usrati gitu ya. Jadi ada tambahan hadanya itu. Kalau dia muannas dia pakai hadhihi, kalau dia muzakkar dia pakai hadza. Jadi hadhihi hadza. Contoh yang kedua. Unwanun sadiqun. Hadza unwanu sadiqi. Gitu. Jadi tambahin ki. Ini adalah alamat saudaraku atau temanku. Tip. Contoh yang pertama. Satu orang boleh jawab 2. Yuk. Akhina Zaid. Tafadhal. Sayyaratun walid. Hadza sayyaratu walid. Kok pakai hadza? Oh, lah. Muannas, kalau muannas itu perempuan, kalau perempuan itu pakai hadihi. Hadihi saya. Oh ya ya. Hadihi sayyaratu walidi. Walidi. Apa artinya? Kurang tahu Ustaz. Sayyaratu kar. Sayyaratu itu kar. Oh, mobil. Apa artinya? Berarti ini mobil walidi. Ini mobil. Walid itu apa? Birul walidain. Apa walidain artinya? Oh, orang tua. Iya, ini mobil bapakku. Terus yang kedua, rokmun syaqqatun.
Syaqqah itu apartemen. Hada apa hadihi? Haza. Naam, hada Haza rokmun. Syaqqah. Syaqqah apa? Syaqqati. Syaqqati. Iya. Apa artinya? Artinya itu rokmun itu tas ya? Number. Rokmun itu nomor. Oh, nomor. Iya, marokmu hatifuka. Apa nomor HP-mu? Rokmun itu nomor. Ya, apa artinya? Jadi artinya nomor apartemen saya. Iya, ini nomor apartemenku. Ini nomor apartemenku. Iya, bagus. Ahsanta. Selanjutnya, Fadhal, Pak Heri. Rokmun salis tadi. Naam, rokmu salis. Hakibatun madrasatun. Hadihi hakibatun madrasati. Betul, apa artinya? Ini tas sekolahku. Ya. Rokmun Robi, hada kolam ukhti. Mudarrisah atau madrasatun? Mudarrisah. Oh, mudarrisati ya. Ya, mudarrisah artinya guru. Ini tas guruku. Ya, guru. Rokmun Robi, hada kolamun ukhti. Ini pulpen saudara perempuanku. Saudari. Ahsan, barakallahu fiik. Baik, bagus. Selanjutnya nomor 5. Mila. Bisa ngikutin Mila? Siapa ini Mila? Tafadhal. Ini Mila. Oke. Tersambung. Kalau enggak kita lewati dulu ya. Nanti dijawab lagi pertanyaannya. Mega, silakan. Tafadhal. Ini Mega. Bisa jawab? Gampang ini. Yuk, coba. Nomor 5. Hazi nazaratun ummi. Nah, hadhihi nazaratun ummi. Apa artinya? Kacamata. Nazar itu ini. Nah. Kacamata ibuku. Iya, ummi artinya ibuku. Terus yang ke-6. Syaqqah akhi. Kok haza? Hadhihi. Kan syaqqahnya ada tak marbutohnya, berarti pakai apa? Hadhihi apa hadza? Hadhihi. Hadhihi syaqqatu akhi. Apa artinya? Ini apartemen. Iya. Nah, ini apartemen saudaraku. Baik. Kalau akhi kabir, kakak. Kalau sogir, adik. Bagus. Jarosun tuh bel madrasah. Yang nomor 7.
Umu Abdurrahman, udah paham belum? Coba. Belum Pak Ustadz, belum berani. Ada bukunya nggak di rumah? Ada kan? Ada, Pak Eko juga ada di samping nih. Oh gitu. Salam buat Pak Eko. Sehat-sehat terus Pak Eko. Masya Allah. Lagi makan, Ustaz. Afwan lagi makan. Ya, coba dibantu umminya. Hada jarosun. Coba. Kalau laki-laki pakai hada, nggak ada tak marbutohnya. Berarti apa jadinya coba? Hada. Hada. Ada. Jarosun. Nyimak aja dulu lah Pak Ustadz. Iya udah. Boleh, nggak apa-apa. Sip. Dah makan dulu dah, selesaiin dulu Pak Eko. Ntar keselak. Selanjutnya ya, kepada Anis, silakan. Afdhal. Anis. Jaros madrasah. Hadza jarasu madrasati. Ini bel sekolahku. Hadza kitabu ustazi. Ini kitab guruku. Baik, bagus. Gampang ya, itu tinggal diganti hada, tambahin aja hada, hadihi, gitu ya, tinggal ditambahin aja. Kemudian dilihat dari mu'annas, muzakarnya. Jadi kalau ada ya kreativitas lah. Ini dia yang saya katakan, mungkin ini sangat lengkap sekali ya. Tadi ada istabdil, pergantian, kemudian ada kreativitas, ada 2 kalimat kita buat menjadi sebuah ucapan, ya kan? Dari kata sayyarah sama walidun. Usar yang pertama itu ya. Sayyarah walidun. Hadhihi sayyarat, ya, hadhihi sayyaratun walidi, kayak gitu. Jadi ini kreativitas kita. Tapi mengikuti alur. Perhatikan mu'annas sama muzakkaranya. Taib. Ala kulli hal. Selanjutnya. Yuk, selanjutnya kita masuk kawin. Sama kayak tadi. Ya, kawin. Kawin. Jumalan kama fil misal. Rubahlah menjadi sebuah jumlah ya pada 2 contoh berikut. Misal, walidun tajirun. Nah, di sini beda nih konteksnya. Dari 2 kalimat yang tadi, nah ini dirubah nih. Ya, menjadi, perhatikan misalnya, mana kursor ininya? Kasih tanda. Tanda panahnya mana? Kayaknya belum. Nih, contohnya yang pertama ya. Perhatikan walidun tajirun. Menjadi hadza walidi, gitu ya. Huwa tajirun. Ini bapakku, dia seorang pedagang. Kemudian misal usani. Ukhtun mumarridah. Mumarridah artinya bidan ya, atau perawat lah boleh. Jadi mumarridah artinya bidan atau perawat. Menjadi, perhatikan tadi mu'annas muzakkarnya, hadhihi hadanya ya. Hadhihi ukhti. Jadi walaupun gak ada tambah putohnya ya, namanya perempuan, ya udah langsung ukhti. Gitu ya. Jadi mu'annas mazazi namanya. Hadhihi ukhti. Dia mumarridah. Dia seorang perawat. Taib. Akhina awi, tafadhal. Akhun muhandisun. Tafadhal akhin awi. Hadza akhi huwa muhandis. Nah, artikan, tarjih. Ini saudara laki-lakiku. Dia seorang insinyur.
Iya, dia seorang insinyur. Ahsan. Akhina Zaid. Ummun mudarrisah. Hazihi ummi. Nah, bagus. Hadhihi ummi. Hiya mudarrisah. Iya, dia seorang apa? Guru. Nah, guru. Bagus. Ahsan. Ahsantum jami'an. Oke, dah cuma 2 aja itu contohnya. Buat sekedar perkenalan aja. Misalkan hada zauzi. Ini suamiku. Ya, huwa muhandisun. Dia seorang insinyur. Hada zaujati. Hadihi zaujati. Hiya misalkan tadi mudarrisa atau hiya ustadzah atau apalah kayak gitu. Jadi memperkenalkan keluarga pakai kata hada sama hadihi gitu ya. Ini tujuannya di pembahasan kita ya pada poin ini ya. Pada bab usroh ini. Baik, selanjutnya 2 ini lagi, 2 tadribat lagi. Tafadhal ke atas. Naam. Nah, perhatikan istabdil kama fil mitsalaini. Nah, ini artinya kata istabdil yang tadi. Gantilah sebagaimana di 2 contoh, ya. Umruha salasu sanawatin. Perhatikan mana kursornya? Dikasih tanda panahnya. Naam. Dikata umruha salasu sanawatin. Menjadi contoh yang pertama ada kata anta. Ini diganti nih kayak yang tadi nih. Anta, kemudian nanti ada domir yang lain, huwa, hiya, ana gitu. Jadi seputar itu aja sih sebenarnya. Jadi huwa, hiya, anta, anti, ana. 5 domir ini aja sih seputarnya. Tapi kalau anta jadi ka, kalau anti jadi ki. Kalau hiya jadi ha, kalau huwa jadi hu, kalau ana jadi a, gitu ya, atau jadi yi ya, tambahin. Baik, nanti kita bahas. Anta umruka salasu sanawatin. Misal tis'u. Umruka tis'u sanawatin. Tis'u itu nomor ya. Jadi ada salasu, ada tis'u. Ini nggak ada pakai tamar butonya ya. Ustadz, kenapa nggak pakai tamar buto? Ya udah nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa nggak pakai tamar buto juga. Gitu ya. Sebenarnya ada di sini rumus nahunya sebenarnya. Jadi antara nomor ya sama bilangan yang dijumlahkan itu selalu berbeda muannas muzakkarnya. Misalkan kalau ya yang dibilangkannya adalah muzakkar, maka nomornya muannas. Contoh, itulah bahasa Arab ya, memang lebih rumit daripada bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Jadi selalu berbeda dari jenisnya. Ini pelajaran ya, tafadhol bisa ditulis. Jadi bilangan sama yang dibilangkannya itu selalu berbeda. Harus berbeda muannas muzakkarnya. Misalkan 7 pulpen gitu ya, 7 pulpen. Pulpen kan kolamun, muzakkar kan? Kolamun berarti 7-nya harus muannas. Tis'atu aqlamin kayak gitu. Gitu ya. Terus apa lagi? Madrasah, sekolah, madrasatun muannas berarti perempuan, tandanya tamar buto kan? Misalkan ada 4 sekolah. Maka nggak boleh menyebut arba'atu madarisu, enggak. Nyebutnya arba'u madarisu gitu. Gitu ya. Ini apa namanya? Pelajaran baru nih kita dapati. Jadi bilangan jumlahnya itu ya, misalkan ada 6, 7, 8, 9, 10 kayak gitu kan. Dengan yang dibilangkannya dengan sesuatu yang dijumlahkan, misalkan 7 pulpen, berarti pulpen itu yang dibilangkan gitu ya. Maka pulpennya ini ya dilihat muannas apa muzakkar.
Kalau dia muzakkar maka menjadi muannas bilangannya. Tapi kalau dia muannas ya maka jadi muzakkar bilangannya. Jadi dibalik aja seperti itu. Gitu ya. Saib. Jadi kalau bertanya, kenapa kok nggak tis'atu Ustaz? Kenapa nggak pakai salah satu? Gitu tadi rumusannya. Memang agak rumit. Ya begitulah bahasa Arab. Ya, tapi ala kulli hal. Insya Allah. Ya. Semoga Allah mudahkan. Makanya ada doanya kalau dalam Islam ya kita ketika kita sulit, Allahumma la sahla illa man ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazna in syi'ta sahla. Ya Allah mudahkanlah, sungguh Engkaulah Maha memudahkan segala sesuatu ya, dan mudahkanlah sesuai dengan kehendak-Mu ya Allah. Baik. Anti, perhatikan. Di sana ada kata anti, berarti yang diganti apa? Umru kaknya gitu ya. Jadi domirnya berarti yang diganti. Tafadhal, Anis Fauzia. Anis Fauzia udah belum? Udah ya? Baik, Anis Fauzia lagi. Tafadhal. Anti. Satu orang jawab dua. Anti. Umruki tis'u sanawatin. Baik, umruki. Berarti kaknya diganti kan? Baik. Lanjutnya, asyru. Asyruki tis'u sanawati. Kok asyruki? Asyru itu 10. Oh, astagfirullah. Umurnya nggak diganti. Nah. Berarti yang mana ya Ustaz? Tetap umruki. Tis'unya diganti. Oh, berarti ya diganti. Umruki asyru sanawatin. Nah, gitu. Ahsanti, bagus. Jadi umruki asyru sanawatin. Tafadhal. Ajib. Fina Ani Mardiani. Huwa. Umruhu tis'u sanawatin. Salah. Umruhu asyru sanawatin. Umruhu sab'u sanawatin. Baik, gampang itu ya. Jadi umruhu, umruha, umruka ya ngikutin aja. Sab'u 7. Baik, ahsanti. Ana. Tafadhal, Fahri. Ana. Umri sab'u sanawat. Baik, umri sab'u sanawat. Umri samaniyu. Umri samaniyu sanawat. Iya, jadi bukan samanu ya, bukan samanu. Kenapa bukan samanu? Kalau samanun ya. Samanun tuh artinya harga. Tapi kalau untuk menunjukkan angka 8, ya-nya dihidupkan samaniyu. Gitu ya. Nah, jadi kalau samanun harga. Kam saman, berapa harga ini? Gitu ya. Samanun. Samanun itu harga. Kam itu berapa? Saman itu harga. Gitu ya. Kam saman hadhihi sa'a, gitu ya. Berapa harga jam tangan ini? Kayak gitu. Gitu ya. Jadi bukan apa? Bukan samanu, tapi apa? Samani. Coba ulangin lagi. Umri samani sanawat. Samaniyu. Hidupin. Umri samaniyu sanawat. Iya, umri samaniyu samawat. Gitu. Jadi bukan samanu. Bukan juga samaniyah sanawat. Enggak. Ya, samaniyah enggak. Tadi ya kaidahnya ya. Jadi bilangan sama yang dibilangkannya selalu berbeda dari segi jenisnya. Ini dalam ilmu nahunya ini. Tapi kita langsung praktek. Taib, ahsanta. Barakallahu fiik. Hiya salas. Tafadhal. Akhina Awi. Mega yang belum. Tafadhal Mega. Bisa Mega? Diganti aja itu.
Hia jadi apa tadi? Hi apa ka kalau hia itu? Apa ha? Apa hu? Ha. Ya, jadi ha. Kalau hia jadi ha. Berarti jadi apa itu? Umru. Sama umruha sama niyu sanawatin. Sanawatin. Ya, bagus. Yang ke-8. Salasu diganti itu. Sama niunya diganti jadi salasu. Jadi umru umruha salasu sanawat. ya sanawat. Bagus. Hasan. Kayaknya masalah jaringan ya. Hujan di sini. Oh, hujan. Masih di Makassar. Baik. Ya, semoga Allah sehatkan semuanya ya penduduk di sana dan keluarga ya. Dinamika. Selanjutnya, baik. Tadi kita belajar mengganti tadi sebagaimana pada soal di awal tadi ya. Jadi mengganti domir. Ingat-ingat kalau huwa jadi hu, kalau hia jadi ha, anta jadi ka, anti jadi ki, dan ana jadi ni sebenarnya ya, atau jadi i ya, dikasih kasroh sama ya. Baik, sekarang ajib anil as'ilah. Ini satu orang jawab satu-satu ya, sebagaimana yang tadi dicontoh. Man fis surah akhina awi. Afwan Ustadz, keluarganya siapa ya? Abdul Aziz apa Muhammad? Usratu Abdul Aziz. Naam. Usratu Abdul Aziz. Bukan. Kan yang kenalin Muhammad. Dia kata hadhi suratu usrati. Nah, berarti siapa? Man fis surah. Jadi usratu Muhammad, Ustaz. Naam, usratu Muhammad. Berarti apa jawabannya? Man fis surah. Surah usratu Muhammad. Ya, santa. Bagus. Nomor 2. Mada ya'malu walidu Muhammad? Tafadhal. Zaid. Akhina, tafadhal. Mada ya'malu walidu Muhammad? Apa pekerjaan bapaknya Muhammad? Alif, muhandis. Ba, tajir. Berarti jawabannya apa? Ya'malu walidu Muhammad. Walidu Muhammad huwa tajir. Walidu Muhammad huwa tajir. Santa. Ma umru Su'ad? Anis Fauzia. Khfin, apa? Su'ad. Umruha Su'ad salasu sanawat. Bagus. Umruha salasu sanawat. Ahsan. Mada ya'malu akhul kabir? Apa yang dikerjakan? Apa pekerjaan kakaknya si Muhammad? Ani Mardiani. Fina, tabaqah.
Ya'malu muhandis. Naam, ya'malu muhandis. Ahsanti. Selanjutnya, mada ya'malu akhus saghir? Tafadhal, Lahiri. Mada ya'malu akhus saghir? Wa tilmidu fil madrasatil ibtidaiyah. Baik, ahsan, barakallahu fikum. Mega, mada ya'malu waliduka? Ini pertanyaan buat pribadi nih. Mada ya'malu waliduki? Apa pekerjaan bapakmu? Tersambung nggak? Oh, masih ini nih. Taib. Mada ya'malu waliduki? Apa pekerjaan bapakmu? Jawab aja apa? Misalkan petani atau presiden atau gubernur, wali kota. Apa? Ya'malu. Ya, ya'malu walidi. Malu walidi. Ya'malu walidi. Apa coba nanti saya bahasa Arabin. Bapaknya pekerjaannya apa? Petani. Petani. Ustaz. Oh, petani bahasa Arabnya fallahun. Malu walidi. Ya. Fallah. Malu walidi. Ya, ya'malu walidi fallahun. Jadi bapakku ya adalah seorang petani. Ahsanti, bagus. Barakallahu fiik. Nah, sekarang pertanyaan kam akhon indaka? Inaawi. Kam akhon indaka? Kam akhon indaka? Kalau nggak punya gimana, Ustaz? Oh, nggak punya? Iya. Ya, bayangkan saja punya. Misalkan punya 4. Ya. Main di akh, gitu ya. Main di akh. Kalau nggak punya ya main di. Saya nggak punya. Gitu ya. Tip. Jawabannya berapa? Misalkan ada 4. Kam akhon indaka? Indi arba'atun akhon. Jadi arba'atun bagus, pakai tak marbutoh. Kenapa? Karena akhon itu muannas, akhon itu muzakkar. Jadi jumlahannya ya atau bilangannya itu jumlahnya harus muannas. Jadi seperti itu aja dibalik. Ya, muannas muzakkar, muannas muzakkar. Barakallahu fikum jami'an. Ada pertanyaan sampai di sini? Tafadhal. Tadi akhunnya itu tidak menggunakan jamak atau tetap mufrad? Oh, pakai jamak. Nah, harusnya pakai jamak ya? Iya, pakai jamak. Ada 4. Yang benar jamaknya bagaimana, Ustaz? Boleh ikhwan, boleh akhwah, boleh ikhwah, boleh ikhwan, boleh. Misalkan kam akhon indaka? Indi arba'atu ikhwanin. Ikhwanin itu. Jamaknya akhon adalah ikhwanun atau ikhwatun. Tapi kita pakai ikhwanin aja. Ayuhal ikhwa ya. Para ikhwan, maksudnya ikhwan itu saudara-saudara ya. Gitu ya. Jadi akhon jamaknya ikhwan. Kam akhon indaka?
Indi arbaatun ikhwanin. Nah, nggak pakai tun. Arba'atu mudhaf ilaih. Ustaz. Berarti indi arbaatu ikhwan. Iya, indi arba'atu ikhwan. Alhamdulillah. Baik. Selesai sudah pembelajaran kita. Mungkin malam hari ini kita sampai sini saja. Karena masih ada banyak pelajaran ini setelahnya ini. Makin ke sini memang agak rumit ya bahasa-bahasanya, tarkib-tarkibnya. Tapi ala kulli hal ya insyaallah mudah ya bagi kita yang ingin benar-benar memahami. Sebagaimana Al-Qur'an, makanya Allah mengatakan walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Aku telah memudahkan Al-Qur'an, maka siapakah di antara kalian yang ingin mengambilnya, yang ingin berpikir, yang ingin mempelajari. Begitupun bahasa Arab. Ya. Intinya Allah memberikan sebuah motivasi. Kalau sudah dimudahin, kenapa kamu berkata sulit? Gitu ya. Baik, ala kulli hal, sampai di sini pembelajaran kita malam hari ini. Hatta safhati mi'ah wahid wa sittin. Nanti teman-teman baca ya di halaman 162 untuk besok kalau yang punya bukunya ya sampai bab Sholatul Jum'ah ya sampai bab Sholatul Jum'ah. Jadi halaman 166. Dari 162 sampai 66 nanti dibaca, di sana ada hiwar. Kita lebih mendalami lagi tentang jam ya insya Allah. Di awal kan kemarin sudah membahas masalah jam dan insya Allah kita nanti akan lebih mendalami lagi ya untuk masalah jamnya. Baik. Hunakal as'ilah, ada yang mau ditanyakan seputar pembelajaran kita? Tafadhal. Yakfi Ustaz. Baik, yakfi. Baik. Sudah, kalau tidak ada, kita tutup ya pembelajaran kita. Semoga teman-teman semuanya Allah Subhanahu wa taala berikan keistiqomahan dalam belajar. Dan semoga teman-teman semuanya Allah mudahkan untuk memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya katakan lagi bahasa Arab ini adalah bahasa yang memang susah ya dipelajari ya. Kalau perbandingannya bahasa Inggris ya sama bahasa Indonesia gitu ya. Kalau perbandingannya bahasa yang lain ya mungkin nggak tahu kesulitannya. Tapi yang pasti adalah bahasa Arab itu banyak rumusnya. Nggak tahu saya bahasa Mandarin kayak gimana, bahasa Jepang kayak gimana. Apakah hanya sekedar pengucapan saja ya, ataukah mungkin kayak memiliki sastranya, sastra. Maksudnya lebih dalam begitu memahami bahasa Jepang atau bahasa Mandarin atau bahasa Korea atau bahasa Thailand ya. Allah alam saya kurang mengerti bahasa-bahasa itu. Yang pasti adalah kalau untuk perbandingan yang saya tahu antara bahasa Arab dengan bahasa Inggris mana yang lebih rumit adalah bahasa Arab, karena bahasa Arab itu hampir setiap huruf itu bisa dipreteli. Preteli itu artinya bisa dimaknai ya, bisa dimaknai. Makanya ada dalam suatu kitab yang besar mahakarya namanya adalah Lisanul Arab atau Kalamul Arabi. Jadi nama kitabnya adalah Lisanul Arab, ucapan orang-orang Arab. Itu jilidnya sangat banyak sekali dan kitabnya sangat besar gitu ya. Itu mencakup seluruh ya apa yang ada dalam ucapan orang-orang Arab kayak gitu semuanya, baik itu secara adat ya, ucapan maksudnya secara kebiasaan mereka begitu, ataupun secara secara teori gitu kan, itu dipelajari di situ semua, secara kebiasaan, secara teori ya, secara adahnya ya, bagaimana ketika mereka berucap dalam suatu pertemuan yang resmi, dalam suatu pertemuan yang biasa aja,
Ya, dalam pertemuan ngomong nih sama orang yang lebih tua, orang yang lebih muda, itu dibahas, ada tata cara bahasanya di sana. Saya katakan tadi, bahkan setiap makna dalam setiap kata bahasa Arab itu memiliki makna. Dan itu tidak bisa secara langsung diartikan dalam bahasa Indonesia. Satu contoh tadi, kata usroh. Usroh ya keluarga kalau bahasa Indonesia. Ailah ya keluarga juga. Ahlun ya keluarga juga. Alun juga keluarga. Cuman maknanya yang lebih dalam bagaimana tadi sudah kita bahas sedikit banyaknya. Gitu, untuk penempatan katanya terutama biar agak salah gitu ya. Kalau dulu kita mempelajari ada namanya mubaroh, ada musabaqah gitu kan. Nanti ada namanya kalau dalam bahasa Inggrisnya head to head atau fighting, pertempuran. Kalau dalam bahasa Arabnya tadi ada mubaroh, ada musabaqah. Terus ada ailah, ada utlah kemarin. Ada utlah, kemudian ada roha, apalagi izaza, rihlah, itu maknanya semuanya sama, artinya berlibur. Tapi penempatannya bagaimana, ini sudah kita bahas. Bagi yang belum mendapatkan pembahasan ini, insya Allah nanti kita ada murojaah, ya. Semoga nanti teman-teman bisa mendapatkan murojaah yang nanti kita bahas. Baik. Ala kulli hal teman-teman sekalian, ya tetap semangat, tetap memperkaya hasanah pengetahuan kita berkaitan dengan bahasa Arab. Dan saya mencoba untuk memberikan itu kepada teman-teman. Jadi ingin memberikan bahasa Arab itu tidak sesimpel yang kita sangka. Bahasa Arab itu tidak sesempit yang kita pahami, tidak. Sangat luas sekali. Ya bagaimana nanti kita ada namanya belajar bahasa Arab Ammiyah. Bagaimana tadi ketika kita berdialog dengan orang yang lebih tua, berdialog dengan orang seumuran, berdialog dengan anak kecil, bagaimana ucapan beliau Nabi SAW ketika ajak ngomong anak kecil, ya gulam. Rasulullah SAW mengatakan ya gulam, bukan ya walad, bukan ya atfal. Ketika sama pemuda beliau mengatakan ya syabab, gitu kan? Itu adalah bahasa pengayaan bahasa Nabi SAW Intinya poinnya adalah bagaimana penempatan ya dalam bahasa. Makanya setiap kata dalam bahasa Arab itu adalah kalamul balighun. Jadi ucapan yang sangat tinggi sekali yang hanya diucapkan yang hanya bisa dikarang kayak gitu ya. Bisa dikarang, bisa diucapkan adalah oleh bahkan bukan manusia. Makanya para orang-orang kafir Quraisy yang mereka memahami bahasa Arab gitu kan, mereka mengatakan ini bukan ucapan manusia ini. Makanya Muhammad ini dukun, Muhammad ini tukang tenun, Muhammad ini tukang penyair. Tapi syairnya kok luar biasa, melebihi penyair-penyair kami. Karena kandungan setiap ucapan dalam bahasa Arab itu memiliki makna yang sangat luar biasa. Ya, dari segi kalau kita sebut namanya ilmu balaghah. Jadi seperti itu teman-teman sekalian. Itu Al-Qur'an karena pas. Ya, salah satu contoh ya kata wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhalan fahada. Jadi ya majasnya ya, kemudian ada namanya isnad wal musnad ilaihnya, ada kiasnya di sana. Jadi luar biasa sekali, dan ini tidak dapat mereka dapati sebelumnya oleh penyair mereka, bahkan dukun pun tidak bisa seperti itu. Makanya banyak di antara orang-orang yang memiliki akal yang sehat gitu kan, yang tidak mengedepankan permusuhan kepada Islam, mereka tunduk. Seperti contohnya adalah Utsman ibnu Affan ketika diajak oleh Abu Bakar As-Siddiq, wahai Utsman, telah datang kepada kita seorang nabi ya akhir zaman, dia adalah Muhammad. Kaget Utsman, siapa
Muhammad masa gitu kan? Iya, apakah Muhammad ini sebagai nabi? Nah, kemudian benar wahai Utsman, kamu lihat bagaimana budi pekertinya. Kemudian Utsman mengatakan, nah dia adalah orang yang sangat dipercaya di kalangan kita saat ini. Dan dia tidak pernah berkata dusta sedikit pun. Dan dia pernah menjadi amir buat kita untuk menaruh Hajar Aswad. Ya, jadi seperti itu. Nah, maka ketika Nabi SAW diwahyukan Al-Quran, kemudian membacakan Al-Quran kepada Utsman, ya Utsman langsung tercengang. Ini benar, bukan ucapan para penyair dan juga bukan ucapan para tukang tenun atau wadukun. Ini adalah ya turun dari langit. Begitu. Makanya Utsman ibnu Affan ya benar-benar kuat keimanannya, bahkan bisa mengajak seperti sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman ibnu Auf, Talha bin Ubaidillah, dan orang-orang ini tadi saya sebutkan adalah ya as-sabiqunal awwalin dan asyra mubasysyirin bil jannah, dan 10 orang yang dijamin masuk surga karena keimanan mereka yang tidak mempertimbangkan apa-apa. Ketika datang mendengarkan Al-Qur'an, ya datang perintah, mereka langsung tunduk, ya. Sami'na wa ata'na. Baik, ala kulli hal teman-teman sekalian, begitulah bahasa Arab. Kalau kita paham dan mengerti maknanya. Namun saat ini kan memang kita bukanlah orang Arab, kita orang Ajam, tapi ya tidak menjadi sebuah alasan untuk kita tidak memahami. Ya paling tidak ada ucapan sedikit lah banyaknya dalam bahasa Al-Qur'an ini, ketika kita baca kita paham dan mengerti. Gitu ya. Baik, barakallahu fikum jami'an. Naltaqi insyaallah usbu' al-ghad. Salamullaha ayyaj'alana ya mubarakan aina ma kunna wa yaj'alana Allah subhanahu wa ta'ala ayyu'tina ni'matan sihha wa ni'matul iman ya wa ni'matun ala kulli hal ma alladhi nadaw'an 'ala Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, naktafi bi du'a qabatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.